Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Pembuatan Minyak Atsiri Kemangi dengan menggunakan metode destilasi uap langsung. Boleh next. Untuk anggota kelompoknya ada Mega, Sri, Tira, Rizda, dan Teh Multika. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh saya. Tanaman kemangi merupakan tanaman semak perdu dan berpenampilan cukup rimbun. Tanaman ini tumbuh tegak dengan tinggi 100 cm kubik. Dalam pengobatan tradisional, tanaman kemangi sering digunakan untuk meredakan demam, rinitis, kelelahan, kejang urat, dan dapat membantu pada luka akibat sengatan. Pemanfaatan lain kemangi mengambil minyak asiri atau essential oil yang terkandung di dalamnya yang pemanfaatannya di masa sekarang sebagai aromaterapi untuk pengobatan dengan meneteskan minyak asiri ke dalam humidifier untuk dihirup uapnya. Bahan baku minyak atsiri berasal dari bunga, daun, biji, buah, batang kayu, kulit kayu, akar, atau rimpang yang masing-masing mempunyai karakteristik berbeda, sehingga metode pengolahannya juga berbeda. Destilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan kimia fisika yang digunakan untuk mengambil minyak atsiri. Prinsip kerjanya dengan cara memisahkan komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap atau perbedaan titik didih komponen-komponen senyawa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizda. Selanjutnya ada sumber tanaman penghasilan minyak atsiri. Pembuatan minyak atsiri kemangi dengan menggunakan metode distilasi uap langsung. Sumber tanaman yang digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri adalah daun kemangi. Daun kemangi memiliki berbagai manfaat farmakologis seperti antioksida, antimikroba, dan antiinflamasi. Daun kemangi diproses dalam berbagai kondisi, yaitu segar utuh, segar cacah, layu utuh, layu cacah, kering utuh, dan kering cacah untuk mengetahui pengaruh kondisi bahan terhadap rendeman dan kualitas minyak atsiri yang dihasilkan. Secara umum, minyak atsiri dapat diperoleh dari berbagai bagian tanaman seperti bunga, daun biji, buah, batang, kulit, kayu, akar, atau rimpang, tergantung pada jenis tanaman dan karakteristik minyak yang ingin dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mega. Selanjutnya ada senyawa yang terkandung pada minyak atsiri. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri kemangi meliputi eugenol, acimen, alpapin, dan geraniol. Bagian tanaman kemangi yang mengandung senyawa ini termasuk bunga, daun, dan batangnya. Namun kandungan kimia tertinggi ditemukan pada daun kemangi. Senyawa yang paling dominan dalam minyak atsiri kemangi adalah eugenol. Eugenol termasuk golongan flavonoid dan dalam kemangi kandungannya bisa mencapai 40% hingga 71% dari total minyak atsiri. Senyawa ini berperan besar dalam memberikan aroma khas kemangi dan memiliki berbagai manfaat seperti sebagai antiseptik, antiinflamasi, dan antimikroba. Ancimen dan alpapin memberikan aroma herbal segar dan berfungsi sebagai anti jamur serta penolak serangga. Geraniol beraroma manis seperti bunga dan digunakan dalam parfum serta memiliki sifat antimikroba. Boleh next. Lalu ada aktivitas farmakologisnya. Di sini ada antioksidan, anti kanker, antimikroba dan anti jamur, antiinflamasi dan analgesik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sri.
Boleh next. Penyulingan atau destilasi uap langsung. Pertama, pisahkan daun dari batangnya sebagai tahap awal pengolahan bahan. Kemudian, persiapkan alat dan bahan termasuk pembangkit uap, alat suling uap langsung, kondensor, dan corong pemisah. Panaskan pembangkit uap hingga menghasilkan uap bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Masukkan bahan atau daun ke dalam tabung penyulingan. Alirkan uap panas ke dalam alat penyulingan sehingga uap melewati bahan. Kemudian, biarkan uap mengalir melalui bahan sehingga minyak atsiri menguap dan terbawa oleh aliran uap air. Salurkan campuran uap air dan minyak atsiri ke dalam kondensor untuk dikondensasi menjadi cairan. Tampung hasil kondensasi ke dalam wadah pemisahan. Terakhir, pisahkan minyak atsiri dari air menggunakan corong pemisah. Di sini ada video penyulingan atau destilasi uap secara langsung. How steam distillation works. Most essential oils are produced by steam distillation. Steam distillation was invented around 1000 AD by Persian alchemist and healer Avicenna. It has been practiced for thousands of years since then and is still one of the best ways to take freshly harvested or dried plants and extract pure essential oil. Take a look at this distilling apparatus. The bottom reservoir is filled with distilled water. Above is an alembic chamber that holds the plant material, often called biomass. The biomass is full of tiny sacs that contain essential oil. When the water boils, the steam passes up into the chamber. As the steam passes through the biomass, the temperature causes the tiny sacs to burst open, releasing the essential oil. The essential oil rises up with the steam, and together the oil and steam pass into a tube. This tube passes through a cold condensing chamber. The cold temperature changes the steam back into liquid, which drips out of the tube. The liquid collects in a new reservoir where the water and oil separate naturally. The water, which is called hydrosol, is left at the bottom, while the oil rises to the top. And lastly, the essential oil can now be collected and bottled. Boleh next, selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Multika. Baik, di sini ada kesimpulan. Untuk penelitian ini menunjukkan bahwa daun kemangi yang mengalami perlakuan kering dan dicacah menghasilkan minyak asiri terbaik dibandingkan perlakuan lainnya. Dengan menggunakan metode destilasi uap langsung pada suhu 100 derajat Celcius selama 120 menit dan massa bahan baku sekitar 1.500 gram diperoleh sekitar untuk volume minyak tertingginya 1,35 mili, untuk persenaran rendaman tertingginya 0,0833%, untuk densitas minyaknya berkisar antara 0,82 sampai 1,5 gram per mili, tergantung dari kondisi bahannya. Untuk karakteristik organoleptik yang didapat itu berbentuk cair, warnanya kuning, rasanya kelat, dan aromanya seperti khas kemangi. Dengan demikian, daun kemangi kering cacah merupakan bahan baku yang paling optimal untuk produksi minyak atsiri kemangi menggunakan metode destilasi uap langsung. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini ada literatur yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.